ya kamu. Semoga semua Sobat Agri dalam keadaan sehat dan bertambah rezeki. Amin. AgriSpot akan mengupas tentang informasi terpopuler pekan ini. Check it out. Informasi terpopuler di artikel sariagri.id yakni cara lebah memproduksi madu. Ternyata, dalam satu koloni sekitar 60.000 lebah mendatangi sedikitnya 50 juta bunga setiap hari. Karena banyaknya bunga yang didatangi itulah, lebah penghasil madu dijuluki The Busy Bees. Dalam perburuan bunga, lebah ternyata membagi tugas. Lebah pekerja berada di garis depan mencari nektar bunga atau sari bunga yang akan menghasilkan gula. Setiap hari, lebah pekerja akan menempuh perjalanan hingga 5 km demi target menghisap 50 hingga 100 bunga. Sekembalinya ke sarang, lebah pekerja mentransfer nektar ke mulut lebah pengunyah. Lama waktu lebah pengunyah memproses nektar tadi antara 12 hingga 27 hari. Hasil produksi madu pengunyah tadi disimpan di sarangnya untuk proses penguapan kadar air yang tercampur dalam madu mentah. Guna mempercepat pematangan madu mentah, secara bergantian lebah mengibaskan sayapnya di sarang. Nah, memetik filosofi proses lebah membuat madu tadi, bekerja keras dan berbagi peran dengan tim merupakan jalan menikmati manisnya hasil. Di masa pandemi COVID-19, banyak restoran dan hotel yang menanam sayuran dan buah sendiri untuk dijadikan bahan sajian makanan. Seperti Hotel 101 Bogor Surya Kencana ini, mengedepankan pertanian hidroponik, setiap hari mereka bisa panen 10 kg sayur pakcoy, kale, lettuce, dan kailan. Bukan hanya untuk sajian di piring, sayuran tersebut juga mereka olah menjadi minuman segar sebagai varian menu. Wah, kreatif juga ya mereka. Kawasan food estate di Kalimantan Tengah sudah dioperasikan. Lalu bagaimana cara mengontrol hama dan hamparan food estate? Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian menggunakan light trap untuk mengendalikan hama. Dengan satu unit light trap kapasitas 160 watt, lahan 300-500 hektar terlindungi dari hama jenis walang sangit dan worong. Light trap dinyalakan dari jam 6 sore hingga jam 6 pagi. Masih seperti pekan lalu, channel YouTube Sari Agri yang paling banyak ditonton adalah kisah sukses dari Duta Petani Milenial. Di sekitar 10 tahun yang lalu, Duta Petani Milenial dari Kementerian Pertanian yang kisahnya banyak ditonton Sobat Agri adalah Muhammad Padil. Mahasiswa S2 Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman Kalimantan Timur ini merupakan pelaku usaha menengah kecil dan mikro UMKM yang memilih bisnis makanan dari ayam olahan. Mengincar target pasar mahasiswa di berbagai universitas yang ada di Samarinda, Padil menjual ayam goreng dengan brand ayam serondeng kampus. pertama kali itu ternyata lingkungan tidak semua mendukung, itu satu. Terus yang kedua, dukungan dari lingkungan keluarga. Jadi kebetulan di Samarinda itu saya ada beberapa om dan tante, dan ternyata agak sedikit lumayan kerja keras untuk membuat pengakuan mereka untuk mendukung saya. Itu butuh waktu 2 tahun lebih sampai mereka mengakui seorang sosok Muhammad Padil fokus pada dunia entrepreneur. Bedanya seorang karyawan dengan seorang bos itu jauh, Mbak. Jadi saya ingat banget dulu ketika ada mata kuliah yang diajarkan sama dosen saya. Jadi mata kuliahnya itu ekonomi teknik, saya ingat banget. Dan salah satu dosen saya mengajarkan seperti ini. Ada materi menjadi karyawan teladan. Jadi menjadi karyawan teladan. Disiplin, tanggung jawab, peduli, peka, gini lah. Itu di dalam ada sekitar 45 menit kami diajarkan seperti itu kepala saya itu rasanya mau pecah, Mbak. Ada sesuatu yang bergejolak di dalam diri saya, tidak tahu itu apa. Akhirnya ketika masa sesi tanya jawab kepada dosen itu saya bertanya,
Pak, dari tadi Bapak menyampaikan menjadi seorang karyawan itu seperti ini. Boleh saya bertanya, bagaimana menjadi bosnya karyawan teladan itu? Bagaimana menjadi bosnya karyawan teladan? Itu saya ingat banget kata-katanya. Kreatif dan pantang menyerah, itulah ciri khas petani milenial yang akan memetik kesuksesan. Bisa dicontoh nih Sobat Agri, semangatnya Padil. Buah ciplukan, ada yang tahu? Buah yang juga punya nama lain cecenet, cecendet, yornya oran, dan kopok-kopokan ini dulunya hanya dianggap sebagai tumbuhan liar tak berguna seperti parasit. Namun kini, buah ciplukan justru dianggap sebagai herbal untuk kesehatan tubuh, khususnya di kalangan warga perkotaan. Tanaman gulma ini memang sulit didapat. Sekalinya ada, harganya mencapai 150 hingga 400 ribu rupiah per kilogram. Dikutip dari berbagai sumber, ciplukan mengandung banyak vitamin. Kandungan tersebut dipercaya dapat menyembuhkan hipertensi, diabetes, bisul, borok, batu ginjal, dan gusi berdarah. Postingan mantan ibu negara Amerika Serikat Michelle Obama di akun Instagram dinilai menginspirasi dunia pertanian. Mendapat kiriman sekeranjang sayuran segar dari istri Presiden Amerika Jill Biden, Michelle mengungkapkan kebahagiaannya. Bukan tanpa sebab, kiriman ini adalah wujud terima kasih Istana Kepresidenan Amerika kepada Michelle Obama yang mewariskan White House Kitchen Garden, yakni tanaman khusus sayur di pekarangan istana. Sejak pertama kali ditanam oleh Michelle, hingga kini setiap hari Presiden dan staf Istana White House memakan sayur hasil tanaman sendiri. Wow, mengajak warganya untuk bertani dengan memberikan contoh yang nyata. Kira-kira Istana Kepresidenan Indonesia punya juga nggak ya kebun sayur sendiri? Pandemi COVID-19 belum usai, so tetap jaga kesehatan dengan mengonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, dan multivitamin. I'll be happy if you miss me. See you next week.